إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين، أما بعد. نعم، نواصل لقاءنا هذه الليلة. وقبل أن نبدأ قراءتنا لهذه الليلة أو في هذه الليلة، نذكركم أيها الإخوة أننا الآن أو دخلنا في الشهر أو نعم شهر المحرم، وانتهينا من شهر ذي الحجة. فنذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله محرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. Sebaik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Syahrul Muharram, bulan Allah Muharram. Kemudian dan sebaik-baik salat adalah, atau sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam, qiyamul lail. Di hadis ini menunjukkan bahwa bulan Muharram memiliki keutamaan tersendiri, yaitu Nabi menyebutkan atau menyandarkan bulan Muharram dengan Allah atau Syahrullah, semacam itu, bulan Allah. Ya, kemudian di bulan ini juga Nabi SAW berpuasa di hari 10 dan 11 Ashura. Ketika beliau ditanya tentang keutamaan puasa Ashura, beliau menjawab: yukaffiru sanatal madiyah, yaitu puasa Ashura itu di hari atau di tanggal 10 bulan Muharram, kata Nabi, ya, akan menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu, macam itu. Dan Nabi melaksanakan puasa di bulan Muharram ini di tanggal 10 dan 11. Kemudian ditanya oleh para sahabat, bukankah hari tersebut itu adalah hari pengagungnya orang Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi pun menjawab, فإذا كان العام المقبل إن شاء الله sumna يوم التاسع أو كما قال. Kalau begitu tahun depan insya Allah kita akan puasa di hari yang ke-9 atau tanggal 9-nya, hingga genap 3 hari, tanggal 9, 10, 11, macam itu. Walakin qadarallahu wa ma syaa fa'al, di tahun setelahnya Nabi wafat, sehingga tidak bisa berpuasa di hari 9. Nah, walakin akan tetapi hukumnya tetap disunahkan, yaitu puasa di tanggal 9, kemudian di tanggal 10-nya Asyuranya, kemudian di tanggal 11-nya. Jadi 3 hari. Nah, ada tadhkiran li wa lakum jami'an. Ya, karena kita sudah masuk di hari ini adalah tanggal pertama dari bulan Muharram. Nah, dan tanggal 9 berarti jatuh di kurang lebih tanggal 24 ya. Nah, tanggal 24 itu adalah tanggal 9 Muharram. Baik, nah, ini sebagai mukaddimah saja. Kemudian nastamir atau nuwasil. Nah, nuwasil al-qira'ah. Kita lanjutkan baca kitabnya. Wa intahayna atau waqafna fi qaul al-musannif atau qaul al-muallif. Ini ya. Illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indah. هذا آخر ما قرأناه. واليوم أو هذه الليلة سنبدأ من هذه الفقرة المركب. Dan kita masih di penjelasan atau syarah, ya, syarah dari pengertian al-kalam, ya. Al-kalam, apa itu al-kalam? Kalam itu adalah yang sesuai di matan al-jurumiyahnya. Kalam adalah al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Dan kita sudah baca tentang ma huwa al-lafdhu. Al-lafdhu adalah ini al-lafdhu ma'nahu huwa an-nutqu bil lisan. Lafaz itu adalah ucapan dari lisan. Jadi yang keluar dari lisan, nah itu adalah lafaz, semacam itu. Kemudian
Al-murakkabu. Yang kemarin sudah kita baca juga, al-murakkabu itu adalah yang tersusun. Kemudian yang tersusun maksudnya adalah yang tersusun susunan isnadiyan, tarkiban isnadiyan, atau yang tersusun dari dua kalimat misalnya semacam itu. Dan lawannya atau termasuk tarkib juga susunan, tapi dia tidak tidak disebut kalam ya. Kalau yang di sini unduru tarkib isnadi yang tadi, nah itu atau tarkib isnadi yang tersusun dari dua kalimat, nah itu yang disebut kalam karena dia memberikan faedah. Ini tuhsalu bihi al-faidatu. Nah, di sana ada tarkib juga atau susunan juga, tapi dia tidak memberikan faedah dan tidak disebut kalam, yaitu murakkab tarkiban idhafiyan. Nah, ini eh, dia tersusun atau murakkab juga, susunan, tapi bukan susunan yang memberikan faedah yang disebut kalam, bukan. Untuk huna laisa bi kalam. Maka la budda ayyakuna tarkiban isnadiyan, maka harus kalam itu harus terbuat dari susunan yang isnadiyan. Isnadiyan adalah yang tersusun dari dua kata atau dua kalimat semacam itu. Kemarin kita berikan misal semacam mubtada khobar misalnya, atau fi'il dan fa'il. Nah, itu tersusun dari dua kata, dua kalimat, sehingga bisa memberikan faedah dan ya disebut kalam. Nah, kemudian al-mufid. Al-mufid adalah yang memberikan faedah, ya, yang memberikan faedah atau yang berfaedah semacam itu. Baik faedahnya itu faedah baru, hal baru, atau faedah yang sudah diketahui. Aina. Baik, au mubasharatan nuwasil. Kita lanjutkan langsung di huna, al-murakkabu. Baik, qari'una al-yawm. من مستعد للقراءة يا أخي؟ نعم تفضل الأخ ماتن، اقرأ. أنا أستاذ. أيوة صحيح أنت. هنا المركب. أنت قرأت في اللقاء الماضي أو لما؟ هل قرأت في اللقاء الماضي؟ Putus-putus Ustaz. طيب واصل أو Putus-putus اقرأ Ustaz. قرأت في اللقاء الماضي الأخ ماتن؟ هل صوتي واضح يا أخوان؟ واضح. Berarti الأخ ماتن aja yang mungkin ininya sinyalnya. Iya Ustaz. Oh, sinyal antum mungkin. Iya Ustaz. Udah bagus أيوة. Ustaz. طيب اقرأ الآن اقرأ. هنا المركب. بسم الله. المركب يعني الذي يتركب من كلمتين فأكثر ولو تقديرا. فإذا قلت هل هذا لفظ ليس مركبا؟ يا Ustaz. ممكن أن تقرأ كل الحركات يا أخي. يعني مثلا semua harakatnya dibaca hakanan. Karena taskun taslam ya, atau tusakin taslam. Sahih. Kalau disukun ya. المركب. أعد نعم. المركب يعني المركب يعني الذي يتركب من كلمتين فأكثر ولو تقديرا. أيوة حسبك. فأكثر هنا. لماذا قرأت فأكثر؟ اسم الذي لا ينصرف Ustaz. أيوة صحيح. لا معي إعراب. إكرامnya فأكثر عطف Ustaz. أيوة أين المعطوف؟ maktubnya min kalimatain kalimatain. أحسن. إذن فأكثر في محل جر أليس كذلك؟ وهو نعم. مجرور بالفتحة ممنوع من الصرف. أحسنت. واصل. فإذا قلت هل هذا لفظ لكنه ليس مركبا فلا يسمى كلاما عند النحويين. لا بد أن يتركب من كلمتين فأكثر تحقيقا أو تقديرا. حسبك. المركب طبعا هنا المركب. نعم حسبك. يزد. المركب هنا طبعا مبتدا يا اخوان، كما في اول الجمله اسم مرفوع في اول الجمله فهو مبتدا من خبرنا عندنا هنا فعل جمله فعليه يعني. Afwan suara Ustaz kurang jelas kecil. الان واضح صوتي؟ طيب المركب هنا مبتدا. احسن احمر. هنا مبتدا
مبتدأ، المركب مبتدأ، والخبر هنا جملة فعلية خبر. Kemudian alladhi, kama ta'lamun, alladhi adalah ismul mausul ya, ismul mausul. Dan dia sebagai maf'ulun bih, alaysa kadzalik? Ismul mausul sebagai maf'ulun bihi fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin. Alladhi ismul mausul, alladhi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Dia maf'ulun bihi dari fi'il yakni. Kemudian yatarakkabu min kalimataini fa akthara. Yatarakkabu huna jumlah fi'liyah. Wa kama ta'lamun ya. Al-jumlah atau jumlah yang setelah isim mausul itu biasanya adalah silatul mausul ya, silatul mausul, dan tidak ada i'rabnya, la mahalla laha min al-i'rab, la mahalla laha min al-i'rab. Jadi jumlah fi'liyah yatarakkabu huna tidak ada i'rabnya. Min kalimataini huna al-jar wal majrur muta'alliqani bi fi'il yatarakkab. Nah, jadi al-murakkab itu adalah yang tersusun dari dua kalimat, fa aktsara, dua kalimat atau lebih macam itu. Walau taqdiran, walau taqdiran. Al-waw huna harfu, man ya'rif kan harfu ماذا huna al-waw? هل هو عطف؟ Adapun taqdiran di sini mansub wa maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq dari fi'il yang mahdhuf, min fi'lin mahdhuf. Maf'ulun mutlaq dari fi'il yang mahdhuf, fi'il yang dibuang. Jadi kalau kita takdirkan lagi, kalau kita munculkan misalnya fi'ilnya, fa aqtara walau walau tuqaddar taqdira mathalan. Hakadha. Walaupun ditakdirkan taqdira. Sana'rif ba'din makna ma huwa taqdir, apa yang dimaksud takdiran di sini. Akan dijelaskan lagi sama asy-syarih insyaallah. Jadi intinya di sini, mundur huna, murakkab itu adalah yang tersusun dari dua kalimat, dua kalimat atau lebih, fa aktsara. Walau takdiran, walaupun ada kalimat yang nanti ditakdirkan semacam itu. Ya, atau untuk lebih gampangnya takdiran itu, takdir itu biasanya yang disembunyikan atau yang mustatir lah, naqul biasanya mustatir. Biasanya kita naqul, kita ucapkan mustatir semacam itu, yang tersembunyi sehingga nanti muqaddar atau ditakdirkan semacam itu. Tsumma fa idza qulta, al-fa huna taban fa lil istinaf ya, atau awal, untuk di awal ibtidaiyah. Idza qulta, idza di situ bisa syarat, alaysa kadzalik? Syarat. Kemudian nanti jawabnya adunu huna. Wa hadha huna, hadha itu adalah mubtada ikhwan, mubtada. كيف هذا؟ هكذا مبتدا والخبر لفظ، لفظ. Nah, fa idza qulta, maka seandainya, maka apabila kamu mengatakan hal ya, maka apabila kamu mengatakan hal, hadza lafdhun lakinnahu laysa murakkaban. Nah, di sini kan, fa idza qulta hal, ini tuh kedudukannya maf'ulun bih ya, fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kenapa maf'ulun bih? Karena hal di sini walaupun dia itu adalah huruf atau kata tanya ya, al-murad bi hal di sini itu adalah al-qawlu bi hal, atau naqsidu bi hal huna lafdhuha ya, lafdhuhu, bukan huruf halnya ini. Kalau hal memang huruf gitu kan, gitu, huruf harful istifham kan semacam itu. Tapi di sini kenapa tadi ana bilang maf'ulun bih, karena yang kita maksud di sini adalah lafadz hal ini fi mahalli nasbin karena maf'ulun bih dari fi'il qulta. Fa idza qulta hal hadza lafdhun hakadha. Fa idza qulta hal hadza lafdhun lakinnahu laysa murakkaban. Maka apabila ya engkau mengatakan hal, nah, ini adalah lafadz tapi dia bukan susunan semacam itu, karena dari satu kata doang. Tadi kan sudah disebutkan, sudah dijelaskan bahwa harus murakkab min kalimataini au aktsar, harus tersusun dari dua kalimat atau lebih. Nah, kalau kita ngomong hal doang ya bukan murakkab namanya, karena satu kata, karena terdiri satu kata. Kemudian qulna anifan huna, idza itu adalah syarat sahih. Idza qulta, nah di sini syarat, maka hada itu adalah jawab syarat. Ya, hada itu sebagai jawab syarat. Berarti begini, maka apabila engkau mengatakan hal, ini adalah lafadz hakadha. Ada jawab syaratnya di sini, hada lafdhun. Ini adalah lafadz. Dan lakinnahu, huna lakinna qulna fi liqa'il madhi,
di pertemuan yang kemarin itu. Lakin kalau nunnya ditasydid, kama ta'lamun. Kalau nunnya ditasydid itu dia beramalan seperti amalan inna dan saudara-saudaranya yang lain. Itu menasabkan isimnya dan merafa'kan khabarnya. Tapi kalau lakin dengan disukunnya nun, ya, tidak beramalan seperti inna dan yang lainnya. Itu menasabkan isimnya atau merafa'kan khabarnya. Wa huna di sini adalah lakinna bi tasydidin nun. Di sini adalah dengan tasydidnya nun sehingga dia beramalan. Dan ismu lakinna di sini adalah huna hadha dhamir hu. Hadha dhamir mabniun 'ala dhammah. Ya, mabni 'ala dhammah. Kenapa mabni 'ala dhammah? Karena itu harakatnya dhammah. Mabniun 'ala dhammah. Kemudian i'rabnya adalah fi mahalli nasbin. I'rabnya adalah fi mahalli nasbin. Kenapa fi mahalli nasbin? Karena dia ismu lakinna. Nah, macam itu. Fi mahalli nasbin karena dia adalah ismu inna. Dan aina khabaru ismu lakinna? Aina khabaru lakinna? Khabaru lakinna di sini jumlah ismiyah, laisa murakkaban. Laisa murakkaban. هذه الجملة ismiyah takunu khabaran li lakinna. Nah, dan laisa, ismu laisa di sini adalah dhamirun mustatir. Ya, dhamir mustatir atau dhamir tersembunyi, kembalinya ke qaulu atau lafdhu hal huna. Lafdhu hal, lafaz hal di sini. Itu. Lafaz hal di sini ya. Dhamir huwa kembali ke hal atau lafaz halnya itu. Nah, kalau halnya itu sendiri kan itu termasuk mada naqulu, yani hal itu adalah termasuk al-harfiyah semacam itu, termasuk huruf lah kan gitu. Cuman yang dimaksudkan di sini itu adalah, sehingga tadi Anda sampaikan adalah maf'ulun bi, ya, karena yang dimaksud di sini adalah lafdhu, lafaz hal, ketika kita ngomong hal, nah lafaz hal itu. Nah itu. Nah, wa khabaru laisa di sini adalah murakkaban. Murakkaban khabaru laisa. Fala yusamma kalaman. Fala yusamma kalaman 'inda nahwiyyin. Maka tidak dinamakan kalam, ya, menurut ulama nahwu. Jadi hal, kalau kita ngomong hal doang itu bukan kalam. Kenapa bukan kalam? Ya, karena tidak murakkab atau tidak tersusun dari dua kata atau lebih. Nah, fala yusamma. Yusamma huna fi'lun mabniyun lil majhul atau 'ala al majhul, mabniyun lil majhul, wa an-naibul fa'il li hadzal fi'l. Naibul fa'ilnya itu adalah dhamirun mustatir, dhamir yang tersembunyi, ya. Takdirnya itu adalah huwa. Huwa kembali ke tadi, kembali ke sama qaulu hal, lafdhu hal, lafaz hal. Jadi lafaz hal itu tidak dinamakan kalaman. Nah, dan nahwiyin itu al-jar wal majrur, ya, yang muta'alliqan bi bil fi'li atau di kalimat yang sebelumnya, kalamannya itu bukan dinamakan kalam menurut ahli nahwu. Hakala la budda an yatarakkaba min kalimataini fa akthara tahqiqan aw taqdiran. La budda itu kemarin sudah mana sering ya kita bahas. La budda itu adalah sama kayak la ba'sa semacam itu. Nah, di sini la budda, la nya di situ la nafiyalil jins, budda sebagai isimnya, dan sebagaimana yang Anda baca, yang pernah Anda baca ya, khabarnya mahdzuf ya kan, mahdzuf. La budda min dzalika atau la budda maujudun misalnya khabarnya. Takdirnya min dzalika atau takdirnya maujudun biasanya. Allah taala alam. Kemudian an yatarakkaba huna, i'rabnya itu adalah qulna kadzalika. Kita sudah sampaikan juga an yatarakkaba atau masdar muawwal yang jatuh setelah la budda misalnya, itu adalah fi mahalli jarrin, ya, fi mahalli jarrin. Kenapa fi mahalli jarrin? Karena di sini ada takdirnya, yaitu misalnya takdirnya adalah min tarkibihi, hakala. La budda min tarkibihi min kalimataini, hakala. Ya. Idzan naqul masalan la budda min tarkibihi min kalimataini. Hakala, wallahu a'lam bissawab. An yatarakkaba di sini adalah fi mahalli jarrin في محل جر بحرف محذوف, هكذا نقول بحرف محذوف. والتقدير, dan takdirnya itu adalah la budda, qulna la budda min tarkibihi, la budda min tarkibihi. Nah, Allah taala alam bisawab. Kemudian min kalimataini huna al-jar wal majrur muta'alliqani bi fi'il yatarakkab. Jadi susunannya itu harus dari dua kalimat. Fa aktsara, nah fa aktsara al-fa harfu 'ataf, aktsara ma'tufun ala kalimataini. Tadi sudah disampaikannya aktsara adalah majrurun bi al-fathah li'annahu mamnu' min as-sarf. Mamnu' min as-sarf. Kemudian tahqiqan atau taqdiran. Tahqiqan di sini maf'ul mutlaq. Ya, kemudian takdiran juga ya ataf ma'tufun ala tahqiqan.
Dan tahqiqan itu adalah al-murakkab at-tahqiqi, hakadha, susunan yang secara tahqiqi, hakadha. Maksudnya adalah yang nampak pada susunan tersebut dua kalimatnya itu nampak semuanya. Nah, itu tahqiq. Masalan, qama Zaidun. Nah, di situ kan ada semua, qama fiilnya, Zaidun fa'ilnya. Nah, fiil sama fa'ilnya nampak semua, ada dua-dua kalimatnya, dua-duanya itu nampak. Qama Zaidun. Nah, itu namanya tarkib yang secara tahqiq, at-tarkib at-tahqiqi, ya, yang nampak di tarkib tersebut, di susunan tersebut, dua kalimat, ya, dua kalimatnya atau dua kalimat di dalam lafadznya itu nampak. Adapun takdiran itu sebaliknya berarti, ya. At-tarkib at-taqdiri, ya, susunan yang takdiri, yang ditakdirkan, itu adalah kebalikan dari tahqiq berarti. Yaitu pada susunannya itu ada satu kalimat yang disembunyikan atau yang tidak nampak, macam itu. Misalnya adalah seperti fi'il amr misalnya. Masalan if'al. Nah, di situ kan yang nampak cuma fi'ilnya aja. Adapun fa'ilnya kan tersembunyi. Bagaimana yang antum ketahui, fa'ilnya adalah tersembunyi, takdirnya anta. If'al anta, ya, hakada. Nah, itu takdir namanya. Tahqiqan wa takdir atau takdiran. Famathalan tahqiqan. Famathalan tahqiqan, maka misalnya tahqiq. Nah, sekarang asy-syarih, ya, Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan lebih detail lagi. Ya, permisalan dari tadi tahqiqan sama takdirannya. Nah, sekarang misal dari tahqiq. Idza qulta qama Zaidun. Nah, ini. Idza qulta qama Zaidun. Maka apabila kamu mengucapkan qama Zaidun. Idza qulta qama Zaidun, hadha murakkabun. Hadha murakkabun min qama wa Zaidun tahqiqan. Maka apabila engkau mengucapkan qama Zaidun, ini adalah, nah ini juga hadha mubtada wa murakkabun khabar, ya, dan qulna idza itu ada tusyar ghairu jazimah, sahih, dan jawabnya adalah hadha. Apabila engkau mengucapkan qama Zaidun, maka ini adalah murakkab atau tersusun atau susunan semacam itu, min qama wa Zaidun tahqiqan, susunan dari qama dan Zaidun tahqiqan, secara tahqiq, secara ada semua dua kalimatnya semacam itu. Nah, berarti tahqiq itu adalah yang di dalam susunannya itu nampak dua kalimatnya begitu. Wa taqdiran, adapun yang takdir, tilawan dari tahqiqan tadi, idza qulta qum, ya, idza qulta qum, apabila engkau mengucapkan qum, hadza lam yatarakkab min kalimataini tahqiqan wala taqdira, walakin taqdira. نعم. هذا انظروا هنا هذا مبتدا والخبر جملة فعلية لم يتركب. Ya. Kemudian الجار والمجرور هنا متعلقان بفعل يتركب. نعم. تحقيقا ولكن تقديرا. di sini lakin, مثلا قرأنا لكن، إذا قرأنا لكن بسكون النون فهي لا تعمل عمل إن، tidak beramalan seperti seperti ina dan akhwatihi. Nah, apabila engkau susui dua kalimat secara tahqiq. Nah, jadi lafaz kum misalnya itu tidak tersusun dari dua kalimat yang secara tahqiq. Tahqiq itu mana ya? Naqul fi lughatina, yang realistis, hakada naqul mungkin, ya. Yang tidak tahqiqan, yang tidak realistis. Artinya ada yang tersembunyi berarti semacam itu. Walakin takdira. Nah, ini walakin takdira. Akan tetapi dia tersusun dari susunan yang takdir, yang ada yang tersembunyi semacam itu. Li'annakum. Nah, di sini kum, unzur ya kan. Kum huna naqul fi mahalli nasbin. Limadha kum huna fi mahalli nasbin? Karena dia ismu inna. Dan yang dimaksud kum di sini adalah lafadznya, bukan jumlah kumnya itu, jumlah fi'liyahnya itu bukan. Tapi lafadz kum itu fi mahalli nasbin sebagai ismu inna,
Seperti yang tadi di awal. Idza qulta hal misalnya. Nah, itu hal di situ yang kita maksud adalah lafdhu hal. Semacam itu, bukan hal yang harfiahnya, bukan. Nah, kum di sini juga sama. Lafdhu kum, al-lafadz kum misalnya, lafadznya itu, maka fi mahalli nasbin ismu inna. Kemudian khabarnya, khabar annanya. Baik, kum huna fi mahalli nasbin khabaru anna wa ismu anna. Kum fi mahalli nasbin ismu anna. Kemudian khabarnya adalah jumlah, ya, jumlah ismiyah. Khabarnya jumlah ismiyah, yaitu fiha dhamirun mustatir. Nah, ini jumlah ismiyah. Huna dhamirun mubtada wal khabar huna shibul jumlah muqaddam. كيف هذا؟ أيوه هكذا. ضمير فيها ضمير مستتر. ضمير مبتدأ مؤخر والخبر شبه الجملة فيها خبر مقدم. Kemudian mustatir. Nah, mustatir huna adalah mustatir huna na'at aw sifah li hadha dhamir li kalimah dhamir. Mustatir itu adalah sebagai na'at atau sifat untuk kalimat dhamir. Makanya sama i'rabnya. Dhamir kan sebagai mubtada marfu' bi dhammah. Dan sifat atau na'at itu adalah ya yang mengikuti i'rab isim yang diikutinya begitu. Nah, di sini mengikuti dhamir atau sebagai sifat untuk kalimat dhamir. Mustatirun. Kemudian fi quwwatil barizi. Huna syibhul jumlah. Ya. Fahiya murakkab. Makna fi quwwatil barizi, ya kan? Jadi dhamir mustatir itu sama kuatnya dengan dhamir bariz. Huna kita punya istilah dhamir mustatir. Ada istilah dhamirun mustatir. Nah, ada di sana istilah dhamirun barizun. Dhamirun mustatir itu adalah dhamir yang tersembunyi, kata ganti yang tersembunyi. Misalnya tadi kan qum. Ya, qum, maka di situ ada dhamir yang tersembunyi anta. Itu kita sedang nyuruh qum, yakni berdirilah kamu, akhirnya. Nah, itu namanya dhamir yang tersembunyi, mustatir. Dhamirnya tersembunyi, kata gantinya tersembunyi. Nah, lawan tersembunyi adalah nampak, berarti ya. Dhamirun barizun. Barizun bimana zahirun. Dhamirun barizun atau dhamirun zahirun. Akhirnya. Dan di sini dhamirun mustatir fi quwwatil bariz. Dhamir mustatir itu sama kuatnya dengan al-bariz atau dhamir yang nampak. Akhirnya. Fahiya murakkabatun min kalimataini. Naam. Fahiya murakkabatun min kalimataini. Maka sama saja. Baik di dalam susunan atau di dalam tarkib itu ada tarkib tahqiqan atau takdiran yang terdapat dhamir mustatir atau dhamir yang nampak misalnya, maka sama saja keduanya itu adalah murakkab min kalimataini, sama saja namanya tersusun dari dua kalimat. Nah, nu'id marah tsaniyah. Dari tadi kan disebutkan min huna la budda an yatarakkaba min kalimataini fa aktsara tahqiqan aw taqdira. Harus tersusun dari dua kalimat atau lebih secara tahqiq atau takdir. Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan tentang ma huwa tahqiq wa ma huwa taqdir. Masalan tahqiqan, contoh tentang tahqiq ya, yang tersusun dari dua kalimat yang secara tahqiq, secara realistis misalnya. Idza qulta qama Zaidun, apabila engkau mengatakan qama Zaidun. Jadi anta taqul qama Zaidun, ini qauluka qama Zaidun, hada murakkabun. Maka ucapanmu qama Zaidun itu adalah murakkab, ini tersusun. Tersusun dari qama wa Zaidun. Tersusun dari dua kalimat, yaitu kalimat qama dan kalimat Zaidun. Tahqiqan yang secara nyata semacam itu. Maksudnya ada dua kalimatnya, nampak dua-duanya. Nah, itu namanya tahqiq. Wal an taqdiran. Wa taqdiran, idzan wawu huna wawul ataf, wa taqdiran huna mansubun ma'tufun ala huna. Ala tahqiqan yang itu. Hakada. Wa taqdiran idza qulta qum. Dan maksud yang takdiran itu adalah apabila engkau mengatakan qum. Qauluka qum, ucapanmu qum itu hada lam yatarakkab min kalimataini tahqiqan. Ucapanmu qum itu ya, bukan termasuk yang tersusun dari dua kalimat yang secara nyata atau secara tahqiq, ya. Qum itu tidak tersusun dari dua kalimat yang secara tahqiqan, yang secara nyata misalnya.
Walakin taqdira, akan tetapi dia bentuk susunannya adalah takdir. Lianna qum fiha dhamirun mustatirun fi quwwatil barizi. Karena qum itu adalah terdapat di dalamnya dhamir yang tersembunyi, ya. Yang dhamir tersembunyi itu sama kuatnya dengan dhamir yang nampak. Dan dia tetap dinamakan murakkabun min kalimataini. Tetap dinamakan tersusun dari dua kalimat. Walaupun tersusun dari dhamir yang tersembunyi, tetap dinamakan murakkab min kalimataini, tersusun dari dua kalimat. Naam, hakadha wallahu a'lam bissawab. نواصل إلى الفقرة التي بعدها. تفضل الأخ. اقرأ من أبو ويس. نعم أستاذ. هنا المفيد. بسم الله. المفيد المراد بالمفيد ما أفاد السامع بحيث لا يتصوف بعده إلى غيره. فإذا قلت نجح الطالب أفاد السامع لا يتصوف إلى غير هذا. لكن إذا قلت إن نجح الطالب هذا مركب لا شك فيه. إن نجح الطالب ثلاث كلمات حسب. نعم. المفيد، المراد بالمفيد، نعم، المراد بالمفيد ما أفاد السامع. Sekarang penjelasan tentang makna al-mufid. Ma huwa al-mufid? Al-muradu bil mufid, yang dimaksud dengan al-mufid itu adalah ma afada as-sami'a. Afada huna al-fa'il dhamirun mustatir. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke ma al-mausul. Di situ ma-nya itu adalah ma mausul, ya. Ma al-mausul. Nah, wal fa'il dhamir mustatir takdir huwa, kembali ke ma mausul itu. Jadi apa saja yang memberikan faedah kepada as-sami'a. As-sami'a huna mansubun karena dia maf'ulun bihi. Apa saja yang akan memberikan, atau apa saja yang telah memberikan faedah bagi yang mendengar. Bihaitsu la, ماذا قرأت يا أخ؟ لا يتشوف أو لا تشوف. ماذا نقرأ هنا يا أخوان؟ شاف يشوف، تشوف يتشوف. تغير يتصوف أستاذ. نعم. تشوف يتشوف، نعم. بحيث لا يتشوف. بحيث، حيث مبني على الضم، أليس كذلك؟ حيث itu مبني على الضمة dan i'rabnya fi mahalli jarrin. i'rab haitsu itu fi mahalli jarrin. Kenapa fi mahalli jarrin? Karena masbukun bi harfil jar. Huna bihaitsu, haitsu mabniun 'ala dhamm. Huna mabniun 'ala dhammah dan dia i'rabnya adalah fi mahalli jarrin. Kenapa fi mahalli jarrin? Karena di sini ada harful jar bi. Baik. Kemudian la yatashawwafu ba'dahu. Hadhihi al-jumlah jumlah fi'liyah, alaysa kadhalik? Dan hadhihi al-jumlah al-fi'liyah fi mahalli jarrin juga. Kenapa hadhihi al-jumlah fi mahalli jar? Karena dia mudhafun ilaih. Dia mudhafun ilaih yang jatuh setelah dzaraf. Haitsu kan dzaraf, ya. Sehingga biasanya dzaraf itu memang butuh atau harus idhafah dengan jumlah yang lain gitu. Sehingga di sini jumlah la yatashawwafu fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Hakala. Ba'dahu ila ghairihi. Setelahnya hu huna يعود الضمير إلى ما الموصول. Sahih. Ma al-mausul. Jadi apa saja yang telah memberikan faedah bagi yang mendengarkannya. Bihaitsu la yatashawwafu ba'dahu. Bihaitsu. Man ya'rif man kayfa nutarjim fi lughatina mathalan? Sekitar. Mungkin. Atau terkadang memang kalau untuk terjemah itu ya kita pahami dulu jumlahnya, kemudian kita terjemahkan sesuai yang kita pahami. Misalnya ma afada as-sami'a bihaitsu la yatashawwafu ba'dahu. Apa saja yang telah memberikan faedah bagi yang mendengar, ya, di mana dia tidak
melihat atau mencari setelahnya, setelah diberikan faedah tadi misalnya, ila ghairihi, ke yang lainnya. Tidak mencari-cari yang lainnya setelah diberikan faedah ini misalnya. Wa ila ghairihi kadzalika. Ghairihi ad-dhamir huna ya'ud ila ma al-mawsul. Hakada. Hada makna al-mufid. Kemudian beliau rahimahullah memberikan contoh. Fa idza qulta najaha at-talibu. Fa idza qulta najaha at-talibu, idzan anta taqulu najaha at-talib مثلا. فقولك نجح الطالب هذا القول أفاد السامع. Yani ucapan ini tuh telah memberikan faedah bagi orang yang mendengarnya gitu. La yatashawwafu ila ghairi hada. Orang yang mendengar itu tidak mencari-cari yang lain, tidak melihat yang lainnya. Tidak mencari atau melihat ke yang lain daripada ini gitu. Yatashawwafu hadal fi'il yatashawwafu yang ini dan ini fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke as-sami'. Kembali ke as-sami'a. Jadi orang yang mendengar atau orang yang mendengar perkataan tadi itu tidak melihat ke atau tidak mencari ke yang lainnya gitu setelah mendapatkan faedah. Nah, kemudian la yatashawwafu ila ghairi hada. Hada di sini maksudnya isyarah ke qauluka najah talib. Nah, paham hada? Ini kalau misalnya kita ngomong najah talib, orang yang dengar itu sudah mencukupkan, sudah mada naqulu? Sudah paham begitu loh dengan kalimat ini najah talib. Dan tidak perlu melihat atau mencari yang lainnya. Hakadha wallahu a'lam. Lakin idza qulta in najaha talibu, akan tetapi apabila engkau mengatakan in najaha talibu, الآن قولك إن نجح الطالب، هذا إن نجح الطالب هذا مركب لا شك، هذا مركب لا شك. طيب هنا طبعا هذا مبتدأ خبر مركب. ucapanmu in najaha talibu, qauluka in najaha talibu, hadza murakkabun la syakka. La syakka itu seperti kayak tidak diragukan lagi begitu. Nah, in najaha talibu hadza murakkabun, tersusun. Ini adalah susunan, tidak diragukan lagi. Fihi in najaha at-talibu. Thalathu kalimatin. Di dalam ucapanmu in najaha talibu ini terdapat 3 kalimat, yaitu in, najaha, dan at-talibu. Makanya dia dinamakan tersusun atau dinamakan susunan murakkab. Unzur ba'dahu lakinnahu lam yufid. Ya, lakinnahu lam yufid. Akan tetapi dia tidak memberikan faedah. Lakinnahu, hu di sini ismu lakinna mabniun 'ala dhammah. Mabniun 'ala dhammah fi mahalli nasbin. Ya, fi mahalli nasbin, dan kembalinya ke qaul in najaha talibu. Itu. Jadi qaulu in najaha talibu hadzal qaul wa in kana murakkaban lakinnahu lam yufid. Paham tu? Qauluka in najaha talibu hadza murakkabun la syakka walakinahu lam yufid. Nah, hakada. Kenapa qauluka in najaha talibu huna murakkab? Karena di dalamnya terdapat 3 kalimat, yaitu in, najaha, dan talib. Akan tetapi hadzal qaul itu lam yufid, tidak memberikan faedah. Fas-sami'u, huna nabda jumlah jadidah, fa huna fa al-ibtidaiyah untuk awal lah ya, awal jumlah. Maka orang yang mendengar idza qulta lahu in najaha talibu fahuwa yatashawwafu, maka dia akan mencari-cari atau melihat, mencari-cari, masih bingung lah semacam itu. Maka orang yang mendengar ucapanmu kepadanya in najaha talibu, anta taqulu lahu in najaha talibu, kemudian orang yang mendengar ini yatashawwafu. Nah, huna yatashawwafu berarti fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdir huwa, ya'ud ila huna, huwa yang di sini. Kemudian huwa yang di sini itu adalah as-sami'. Huwa yang di sini itu kembali ke as-sami'. Hakala. Idan huna yatashawwafu al-fa'il la naqul mubasharatan al-fa'il as-sami', bal naqul al-fa'il dhamirun mustatir taqdiruhu huwa, hakala. Wa hadha dhamir ya'ud ila as-sami'. Ketika kita ngomong in najaha talibu, maka orang yang mendengarnya ini terus mencari makna atau mencari kejelasan atau kejelasan tambahan, maka undur huna idzan la nusammi hada kalaman, la nusammi hada kalaman, itu tidak dinamakan kalam. Undur. Limada? Kenapa tidak dinamakan kalam? Li'annahu lam yufid faidatan.
لا يتشوف السامع بعدها إلى غيرها. Nah, tasyawwaf, tasyawwaf itu melihat, mencarilah. Kenapa jumlah in najahat talibu itu tidak dinamakan kalam? Karena jawabannya adalah karena dia unzuru li annahu, hu di sini kembalinya adalah kembali ke qaul in najahat talibu. Ya. Ini lafzu in najahat talibu. Ya, bukan yang dimaksud itu adalah jumlahnya, jumlah in najahat talibu la. Tapi lafaz daripada in najahat talibu ini. Makanya di sini domainnya hu, innahu, yani inna lafzu li anna lafza in najahat talibu hakala. Lam yufid faidatan. Karena lafaz in najahat talibu itu tidak memberikan faidah macam itu. La yatashawwafu as-sami'u ba'daha ila ghairiha. Yang orang mendengar itu ya tidak melihat atau mencari ya, ke selainnya, setelahnya kepada yang lainnya. Unzuru huna nu'id marrah tsaniyah. Faidah itu adalah jumlah atau jumlah isim nakirah. Kemudian setelahnya ada jumlah fi'liyah. La yatashawwafu as-sami'u. Maka jumlah fi'liyah ini adalah sebagai na'at untuk isim yang nakirah. Hakadha al-qaidah. Kaidahnya semacam itu. Ketika ada isim nakirah, kemudian setelahnya itu ada jumlah, maka jumlah itu sebagai sifat daripada isim nakirah tadi. Jadi faidah yang menjadikan orang yang mendengar faidah itu tidak melihat ke setelahnya atau tidak melihat atau mencari ke yang lainnya. Artinya bisukutis sami' min hadhil faidah مثلا فهذا يدل على على الكلام الصحيح, terhadap kalam yang sahih, yang dinamakan kalam itu yang memberikan faedah. Hakadha wallahu a'lam bissawab. Sedangkan ini tadi kan in najahat talibu itu masih butuh terusannya gitu. Karena darastum kan in itu adalah adatu syart ya, yang menjazmkan, adatu syart yang menjazmkan dua fiil misalnya, atau in itu termasuk adatu syarat sehingga butuh di sini jawab syaratnya semacam itu. Nah, di sini masih fiil syaratnya saja, masih butuh jawab syaratnya. Makanya as-sami', orang yang mendengar kalimat ini, masih butuh jawaban lagi semacam itu. Sehingga ucapan in najahat talibu ini tidak dinamakan kalam karena tidak memberikan faedah gitu. Dan faedah yang dimaksud di sini adalah faedah di mana orang yang mendengarnya itu tidak akan mencari-cari lagi jawabannya atau tidak akan melihat ke selain daripada faedah yang diberikan kepadanya itu. Hakadha wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. La'allakum tafhamun ya ikhwan ya. Itulah makna kalam ya. Dari matan kemarin. Al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, kita belum ke bil wad'inya. Insyaallah sana'rif. Sanaqra ma huwa apa yang dimaksud dengan bil wad'i di situ. طيب حتى هنا أو إلى هنا وسنواصل في اللقاء القادم إن شاء الله. وهل من سؤال؟ Nah, Ustaz, soal Ustaz. Nah. Ini tadi Ustaz, la budda an yatarakkaba min kalimatain. La budda, al budda di sini kan isim la. Bisa enggak an yatarakkaba bil masdar ma'ul ini sebagai khobarnya Ustaz, khobar la itu. La nabil jinsi. Nah, itu dia. Wallah alam itu bisa atau enggak, cuman sesuai yang Anda pelajari dan Anda baca di kitab Nasib Ismail kitab, Anda lupa nama kitabnya kan juga disebutkan ya begitu. Dari nanti Anda share lah kalau ketemu kitabnya apa itu. Itu ya begitu, tadi takdirnya adalah khabarnya itu adalah maujudun, atau khabarnya itu biasanya bidzalika atau min dzalika semacam itu, atau maujudun atau haqqun. Nah, itu khabarnya mahdhufun. Kemudian yang masdar muawwal yang ini itu dia biasanya di kitab itu juga disebutkan takdirnya adalah fi mahali jarrin bi harfil jarril mahdhuf, hakala bi harfil jarril mahdhuf, dengan huruf jar yang dihapus, sehingga takdirnya adalah masdar muawwalnya. Jadi tadi qulna la budda min tarkibihi hakala. Wallahu taala alam bisawab. Berarti sama dengan ini Ustaz ya. La ilaha bihaqqun ini berarti Ustaz ya. Kabarnya dihapus. Nah, di situ kan la ilaha haqqun. La ilaha haqqun. Sama dengan ini berarti Ustaz, la budda ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang di kitab yang Anda baca itu la budda itu semacam kayak uslub atau tersendiri kan gitu. La budda, kemudian la ba'sa, hakala. Artinya khabarnya ini kalau dari sisi susunan kaidah ya sama. Itu kan la nafiyah lil jins termasuk isim inna dan akhwatnya itu kan begitu. Mungkin sama. La ilaha haqqun itu kan khabarnya juga mahdhuf.
takdirnya hakun. Nah, Allah taala alam bissawab. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa ditanyakan ke asatidzah yang lebih mumpuni lah insyaallah dari sisi nahwu. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Allah khair. نكتفي بهذا. شكرا لكم على حسن استماعكم ونكتفي بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. تفضلوا.